Kak, ambil pesanan. Baik, tunggu sebentar. Hari ini Guntur Hutama yang telah lama hilang mengadakan reuni dengan orang tuanya yang kaya. Orang tuanya memberinya villa dan mobil mewah serta menunjuknya sebagai penerus bisnis keluarga. Wah, aku merasa iri banget. Aduh, ternyata impianku selama ini telah diwujudkan oleh orang lain. Ibu, apa mungkin aku bukan anak kandungmu? Kapan aku bisa menemukan orang tua kandungku? Halo. Pak Fajar, kerabat Anda yang telah lama hilang telah ditemukan. Apa Anda ada waktu bertemu sekarang? Ada. Kak, ambil pesanannya. Keluarga Anda sekarang ada di Hotel Mulia, menunggumu memastikan hubungan kekerabatan. Hotel Mulia, satu-satunya hotel bintang 7 di kota selatan. Mereka memilih untuk bertemu di sini. Apa mungkin orang tuaku seorang miliarder? Ayah, ibu! Anakku, akhirnya ibu menemukanmu. Ayo, kemari. Biar ibu melihatmu dengan baik. Baby, apa mungkin kau salah mengenali orang? Ini hasil tes DNA-nya. Kaulah putraku yang telah lama hilang. Waktu itu, kau baru berusia 3 tahun ketika kau hilang. Kukira takdirku bakal berubah mulai hari ini. Gak disangka. Ini nasibku. Anakku, jangan-jangan kau meremehkan ibu yang gak berguna, yang cuma jadi petugas kebersihan ini. Waktu itu ibu bersumpah, entah pengorbanan apa yang harus kuberikan, aku harus menemukanmu. Maaf anakku. Kau sudah menderita selama 20 tahun ini. Tenang saja, ibu masih bekerja. Gak bakal menyusahkanmu. Fajar, kau punya ibu yang sangat mencintaimu. Kau malah meremehkannya, bukan orang kaya. Kau keterlaluan. Ibu, kita susah payah akhirnya bertemu. Aku bakal berbakti padamu ke depannya. Waktu pengiriman pesanan hampir terlambat. Nak, lanjutkan kerjaanmu dulu. Halo Budian. Halo Budian. Halo Budian. Halo Bu Lestari. Bu Lestari, kapal pesiar mewah pribadi bernilai 5 miliar yang Anda pesan untuk Tuan Muda akan tiba dalam 7 hari. Apakah Fajar bakal menyukainya? Bu Lestari, Anda konglomerat teratas dunia, Direktur Utama Grup Mega Mandiri. Dengan kekayaan lebih dari 1 triliun, kenapa Anda sembunyikan identitas klaim kekerabatan? Jika ingin mewarisi asetku yang triliunan, dia harus lulus ujianku. Bukankah Tuan Muda itu pewaris tunggal Grup Mega Mandiri? Kau bisa nyetir nggak? Itu pesananku. Mimpi 900 juta pemuda. Tolong berikan ulasan bagus. Terima kasih. Bantu aku lakukan satu hal. Aku kasih kau 2 miliar. Berapa? Aku sedang hamil. Aku harus cari ayah untuk anak ini. Kalau kau bersedia pura-pura jadi pacarku, uang ini jadi milikmu. Kau nyetir mobil sebagus ini dan mau aku jadi ayah dari anakmu. Aku cuma kurir pesan antar yang gak punya uang dan latar belakang. Aku tahu. Aku melihat wajahmu tampak baik dan ramah. Kau pasti mau membantuku dengan senang hati, iya kan? Uang ini cukup untuk meningkatkan kualitas hidupku dan ibu. Gak bakal rugi dapat anak secara cuma-cuma. Aku setuju. Indah! Wah, bukannya dia Tuan Muda Arif yang gagal menyatakan cinta sebanyak 99 kali? Ini yang ke-100 kalinya. Tuan Muda Arif tergila-gila banget sama Nona Indah. Seorang wanita paling cantik dan Tuan Muda kaya raya, pasangan sempurna. Indah! Jadilah pacarku. Perkenalkan, pria ini adalah pacarku. Hah? Pacar? Bukannya dia kurir pesan antar? Indah, jangan bercanda. Kalau kau sebagai putri keluarga Cahya beneran mau jadikan kurir pesan antar sebagai pacar? Bagaimana keluarga Cahya masih punya muka bergaul dengan kelas elit kota naga? Hah, Indah.
Ini cincin berlian yang kupesan secara khusus untukmu dengan nilai 12 miliar. Jadilah pacarku, ha? Nona Indah, pria setia seperti Tuan Muda Arif jarang banget ditemukan. Kau terima saja dia. Terima dia. Ahem. Maaf ya, Indah sudah ada yang punya. Dasar kurir pesan antar sialan. Apa kau pantas pacaran sama Indah? Pantas atau tidak, itu terserah aku. Indah, bisakah kau pikirkan dengan jelas? Hah? Aku orang kaya kota Naga. Dan dia seorang kurir pesan antar sialan. Dia bahkan gak bisa hidupin dirinya sendiri. Harus memilih yang mana. Siapapun pasti tahu jelas kan? Siapa bilang dia kurir pesan antar? Dia itu keturunan keluarga kaya tersembunyi kota pusaka. Bahkan keluarga Suryawan gak layak mengikat tali sepatunya. Sejak kapan aku jadi keluarga kaya tersembunyi? Gak mungkin. Mutu dan pakaiannya ini. Apalagi kalau bukan kurir pesan antar. Ini cuma samarannya. Di hari ini mungkin jadi kurir, besok bisa jadi mekanik motor. Kau biasanya suka main kostum kan? Memangnya boleh begini? Indah, kau nggak bisa tentukan siapa yang jadi pacarmu. Besok di pesta ulang tahunmu, aku bakal bawa triliunan mahar untuk melamarmu. Bocah, bukannya kau juga lagi mengejar Indah, hah? Boleh, biar besok lihat kau berani datang nggak? Kebetulan, pacarku besok juga bakal bawa mahar untuk datang melamarku secara resmi. Boleh, aku mau lihat barang bagus apa yang bisa dia keluarkan. Ayo pergi. Sombong banget merasa dirinya punya pengaruh dan kekuasaan. Pantas saja kau nggak suka dia. Ngomong-ngomong, soal mahar besok sudah kau atur kan? Belum. Belum? Kukira kau sudah atur semuanya. Jadi gimana dengan mahar besok? Aku nggak punya uang. Kau punya. Kau itu keturunan keluarga kaya tersembunyi. Namanya juga tersembunyi. Gak bakal ada orang yang tahu. Kau berpura-pura saja. Apakah ada yang percaya kalau aku pura-pura begini? Mudah diatur. Kau pergi ke pasar barang antik dan beli barang tiruan untuk dijadikan barang langka. Gak bakal ada yang tahu keasliannya. Apa ini bisa? Ada aku yang mendukungmu. Apa yang kau takutkan? Tapi kau harus ingat, mahar yang kau beli harus cukup berharga untuk membuat orang takut. Kalau tidak, orang tuaku gak bakal setuju aku bersamamu. Barang tiruan dan harus bisa menakuti orang. Aduh, lupakan saja. Beli makanan enak untuk ibuku dulu. Anakku bakal segera datang mengantar makanan. Jika kalian ada sesuatu, segera Tuan laporkan. Lestari, Tuan Besar Rudi dari Kota Naga tahu Anda bakal datang ke sini. Secara khusus mengirim koleksi dari kerajaan Inggris bernilai 10 triliun rupiah. Dia berharap Anda bertemu dengannya. Letakkan saja di sana. Hal ini bisa ditunda untuk dibicarakan nanti. Bukan. Di mana pakaian petugas kebersihanku? Ibu, ini aku, Fajar. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Anakku, sini. Ibu pasti capek kan? Ini semua makanan yang aku rasa enak banget. Kamu harus coba cicipi. Tuan muda yang seharusnya punya kekayaan triliunan cuma bisa makan ini untuk isi perut. Anakku yang malang. Kenapa? Kamu gak suka semua ini? Suka. Aku suka semua yang kau sukai. Hehe. Hah? Apa ini? Wah, mahkota ini cantik banget, Ibu. Ini Cuma barang murahan. Kalau suka, ambil saja. barang tiruan ini dibuat dengan cukup indah. Lebih baik aku pakai ini buat jadi mahar. Nona Ayu, aku dengar balai lelang keluarga Suryani sibuk banget belakangan ini. Kenapa Anda datang sendiri kemari? Ulang tahun Indah sebagai sahabatnya aku tentu harus datang. Indah, ini gelang yang kupesan dari desainer perhiasan terkenal khusus untukmu. Hanya satu di dunia. Selamat ulang tahun. Wah. Makasih Ayu, keperhatian banget. Tuan Muda Arif tiba. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunmu. Lukisan wanita dengan bunga di rambut ini hadiah ulang tahun dariku. Apa kau suka? Koleksi yang baru-baru ini dilelang oleh Balai Lelang Suryani bernilai triliunan.
Ku dengar keluarga Suryawan menjalin hubungan dengan keluarga Tirta. Lihat ini, tampaknya rumor itu benar. Ini cuma hadiah ulang tahun. Ku dengar Tuan Muda Arif membawa 3 set mahar untuk mengajukan lamaran resmi ke keluarga Cahya. Seberapa mahal maharnya? Entah apakah Tuan Muda Arif bisa memuaskan rasa ingin tahu kita? Bawa maharnya. Bawa maharnya. Mahar pertama, gaun pengantin cantik buatan tangan desainer top kelas dunia. Mahar kedua, koleksi mahkota raja dari museum pribadi di Inggris. Mahar ketiga, properti beserta uang tunai. Mahar ini kurang lebih 400 miliar rupiah. Apa masih sempat untuk punya putri sekarang? Dengan keluarga Suryawan sebagai pendukungnya, keluarga Cahya bisa naik lah. Tentu saja, selama Indah menikah masuk keluarga Suryawan pasti bakal menjaga keluarga Cahya. Menyinggung keluarga Cahya di kota Naga sama dengan menyinggung keluarga Suryawan. Apa kalian dengar? Iya. Nanti harus repotin keluarga Cahya untuk perhatiin keluarga Abidin. Dan juga keluarga Danar. Itu gampang. Tuan Muda Arif terlalu sungkan. Kami sudah anggap kau sebagai orang sendiri. Jika Indah menikah denganmu, itu sungguh kehormatan bagi keluarga Cahya. Benar. Tuan Muda, bukan menantu yang baik. Indah, ngapain kau diam saja? Ngomong-ngomong Indah, kenapa nggak melihat kurir pesan antar yang kemarin itu? Nggak berani datang. Siapa yang bilang aku nggak berani datang? Siapa orang ini? Asing banget, gak pernah melihatnya di lingkaran kelas atas. Halo Paman dan Bibi, nama aku Fajar Wirawan, pacarnya Indah. Aku datang hari ini untuk melamar. Apa yang terjadi? Apa dia mau berebut istri sama Tuan Muda Arif? Dasar pecundang, kau beneran berani datang? Hah? Ayo, sini lihatlah. Aku memberi Indah 3 set mahar yang bernilai 400 miliar. Hah, apa mahar milikmu? Apanya yang 3 set? Aku nggak berlebihan sepertimu. Maharku adalah benda ini. Ini permata paling berharga di dunia, mahkota ratu. Bukankah ini dari kerajaan Inggris? Dengar-dengar ini benda favorit ratu, harta yang tak ternilai harganya. Mungkinkah dia beneran keturunan keluarga kaya tersembunyi? Untungnya aku sudah cek sebelumnya. Barang tiruan ini tiruan dari mahkota ratu. Mahkota yang asli merupakan koleksi pribadi keluarga kerajaan. Gak ada orang luar yang pernah melihatnya. Gak bakal bisa cek keasliannya. Benar sekali. Ini adalah mahkota favorit dari Ratu Inggris. Indah bakal cocok banget memakainya dengan baju pengantin. Berlebihan banget. Seperti yang semua orang ketahui, mahkota ini cuma milik keluarga kerajaan. Yang gak bakal disewakan, dipinjamkan, apalagi diperjualbelikan. Apa yang kau bawa? Aku yakin semuanya sudah mengetahuinya. Ini jelas barang palsu. Berani berebut istri sama Tuan Muda Arif dengan bawa barang tiruan? Apa dia gila? Enggak, itu mahkota yang asli. Keluarga kerajaan baru saja merevisi peraturan. Semua koleksi boleh dijual keluar. Aku nggak nyangka ada yang membantu. Nggak mungkin, Nona Ayu. Meskipun keluarga kalian balai lelang terkemuka di kota Naga, tapi dia cuma seorang kurir pesan antar, seorang pecundang. Bukannya sudah kubilang, aku penerus keluarga kaya tersembunyi. Kurir pesan antar, cuma identitas samaranku. Benarkah? Sejauh yang ku tahu, mahkota ratu dilelang keluarga Suryani dengan harga 10 triliun dan dimenangkan di Rut Grup Mega Mandiri. Mungkinkah kau di Rut Mega Mandiri? Sial, beneran gak masuk akal. Aku mengerti. Mahkotamu ini, kalau bukan palsu, berarti kau mencurinya. Entah mana yang benar, kau tetap saja salah. Pengawal! Tunggu sebentar. Fajar adalah keturunan keluarga kaya tersembunyi. Kau berani menyinggungnya? Apa kau gak takut keluarganya bakal membalas dendam? Aku takut banget. Aku takut banget. Pengawal! Indah, di dalamnya ada semua informasi tentang pecundang ini. Fajar Wirawan, lulusan SMP, pernah kerja di pabrik dan jadi kurir pesan antar. Oh benar, 2 hari yang lalu dia menemukan ibu kandungnya yang merupakan petugas kebersihan. Latar belakang keluarga kaya apa yang dia punya? Apa cuma ibu yang jadi petugas kebersihan yang baru dia temui? Bocah sialan, beraninya menipu keluarga Cahya. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan usir keluar. Betul, dia hampir menghancurkan pernikahan antara keluarga Cahya dan keluarga Suryawan. Patahkan juga kedua tangannya, cungkil matanya, dan jebloskan ke penjara seumur hidupnya. Betul. Sialan, kau juga gak pernah bilang kalau membantumu pertaruhkan nyawa. Gak bisa, aku gak bisa membantumu lagi. Aku pergi dulu. Berhenti. Ayah, ibu, Fajar keturunan keluarga kaya tersembunyi atau bukan? Aku sudah memutuskan untuk bersamanya. Karena anak dalam kandunganku adalah anaknya. Apa? Apa kau nggak ingat? Lebih dari 1 bulan yang lalu, malam itu
Anak dalam kandunganmu, itu anakku. Kau yang gak tahu malu ini. Indah, Diam! Kau cuma kurir pesan antar. Beraninya kau menyentuh putriku? Apa Tuan Muda sudah datang? Tuan muda pergi melamar ke keluarga Cahya. Dan mungkin sekarang dia ditindas ketika lagi melamar di pesta keluarga Cahya. Apa? Apa? Siapa yang berani menindas Tuan Muda? Bukan cuma tuan muda, tapi juga cucu Anda yang belum lahir sedang ditindas. Cucu apa? Nona keluarga Cahya lagi hamil anak tuan muda. Kalau begitu, aku bakal segera menjadi nenek. selamat Lestari. Ayo, aku mau lihat siapa yang gak punya mata berani menindas cucuku. Indah, asalkan kau menggugurkannya, aku bisa melupakannya. Kau tetap merupakan istri Tuan Muda Arif. Lupakan saja niatmu ini. Aku nggak mungkin menggugurkannya. Jika nggak menggugurkan anak haram ini, apa kau mau pertaruhkan seluruh hidupmu? Gugurkan saja dan minta maaf pada Tuan Muda Arif. Kalau nggak, keluar kau dari keluarga Cahya. Bibi, percayalah padaku. Aku bakal berusaha keras mencari uang agar Indah bisa hidup dengan baik. Percaya padamu? Kau orang miskin dengan gaji jutaan per bulan, kenapa aku harus percaya padamu? Dasar pecundang, meskipun Bibi percaya padamu, kau nggak punya kesempatan lagi. Apa hakmu merebut wanita dariku? Cuma orang seperti aku beritahu kau, kalau berani merebut wanitaku, kau cuma bisa mati. Bukankah ini hotel milik grup Mega Mandiri? Beraninya menindas anakku di hotel milikku. Cari mati. Tuan Muda Arif, kalau ada masalah serang saja aku. Nggak ada hubungannya sama Fajar. Wanita jalan, menikahiku merupakan kehormatan bagimu. Kau masih melindungi pecundang ini, ha? Indah, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Percayalah padaku. Selama ada aku nggak bakal biarkan mereka menindasmu. Dasar sampah, ha? Kau mau jadi pahlawan? Cuma orang sepertimu, ha? Ngomong-ngomong, bukankah kau punya ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan? Kau panggil dia kemari dan berlutut di hadapanku. Biarkan dia bersujud. Siapa tahu, aku bakal merasa kasihan padanya dan melepaskan nyawa rendahanmu itu. Cuma orang rendahan masih berani mengincar wanita Tuan Muda Arif. Dasar nggak tahu diri. Ibunya pecundang. Anaknya tentu saja juga seorang pecundang. Lebih baik kalian ibu dan anak cari atap gedung dan melompat bunuh diri untuk mengakhiri semua ini. Kalian boleh mengataiku, tapi jangan ibuku. Si pecundang marah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau ibu pecundangmu yang jadi petugas kebersihan melihatku memukulmu sampai mati di sini, apa mungkin dia akan terkejut dan mati di sini? Siapa yang berani menindas anakku? Siapa yang berani menindas anakku? Siapa lagi orang ini? Ibu? Bibi, Gadis ini terlihat cukup baik. Ternyata dia ibu si pecundang ini. Wanita tua, kau datang kemari untuk menggantikan anakku meminta maaf. Fajar, kenapa kau nggak bilang pada ibu kalau kau mau melamar istri? Kedua orang ini pasti calon besan kan? Anak ini nggak tahu sopan santun. Sebagai ibunya, aku secara khusus membawa hadiah pertemuan untuk calon besan. Jangan asal ngomong. Siapa calon besanmu? Lihatlah dirimu, yang kotor dan bau. Apakah pantas jadi besan keluarga Cahya? Keluarga kami keluarga kaya di Kota Naga. Orang rendahan sepertimu nggak pantas bergaul dengan kami. Gadis baik-baik ini ternyata punya orang tua yang materialistis. Kalau bukan karena aku sembunyikan identitasku, aku nggak bakal melihat kelakuan mereka ini. Keluarga Cahya di Kota Naga memang merupakan keluarga terpandang. Tapi anakku juga nggak buruk. Dia mengantar pesanan meskipun cuaca buruk, bekerja keras dan rendah hati. Dia berbakti pada orang tua dan penuh kasih sayang. Putrimu bakal bahagia menikah dengannya. Mohon calon besan menerima hadiah pertemuan ini. Siapa yang berani merebut menantu keluarga Suryawan? Siapa yang berani merebut menantu keluarga Suryawan? Tuan Besar Budi, mengapa Anda repot-repot datang sendiri? Ayah, wanita tua ini yang datang bawa mahar dan merebut menantu keluarga Suryawan kita. Dia bahkan menamparku. Kau lihat ini. Merebut menantuku dan menampar anakku? Katakan, gimana hal ini harus diselesaikan? Nona Indah dan anakku saling mencintai. Anakmu lah yang merebut istri anakku. Begini saja, gimana kalau kita bertaruh? Yang kalah harus melepas haknya untuk menikah dengan keluarga Cahya. Apa yang dipertaruhkan? Karena ini lamaran, kita lihat siapa yang maharnya lebih berharga. Ibu, apa kau gila? Mahar keluarga mereka punya nilai 400 miliar. Kita mau bertaruh dengan apa? Cuma 400 miliar, mahar milik kita lebih berharga.
Sombong banget. Seorang petugas kebersihan rendahan juga berani menantang keluarga Suryawan. Katakan saja apa kau berani bertaruh atau enggak. Ibu, jangan buat masalah. Cepat pergi. Kita baru bertemu. Aku bahkan belum berbakti padamu. Aku nggak boleh menyusahkanmu. Tenang saja Fajar, selama ada ibu di sini hari ini kau pasti bakal melamar istri. Ayah, lihatlah, ibu dan anak pecundang ini. Sifat keras kepala juga menurun. Ayah, bertaruhlah dengannya. Tapi, orang yang kalah harus telanjang dan berlari di tempat paling ramai. Di kota naga. Aku mau mereka berdua. Jadi berita utama. Bibi, kau nggak perlu bertaruh. Bagaimanapun, aku mau nikah sama Fajar. Gak peduli sama kekuasaan. Ternyata memang gadis baik-baik. Tenang saja menantuku. Taruhan ini, kita nggak bakal kalah. Keluarga Besan, mari dilihat. Keluarga Besan, mari dilihat. Dari mana kau memungut 2 cangkir rongsokan ini? Jangan-jangan kau ambil dari dalam tempat sampah waktu menyapu jalanan. Beneran orang rendahan memungut sampah sebagai mahar. Beneran orang aneh, cepat bawa pergi. Melihatnya sekali lagi membuatku ingin muntah. Sejujurnya, aku memang memungutnya. Tapi ini gelas porselen antik yang berharga. Sangat cocok diberikan untuk keluarga Besan. Ngomong-ngomong, benda ini sepasang patung giok putih kuberikan sebagai mainan cucu masa depanku. Dan yang paling penting, ini adalah villa teluk utama di Kota Naga yang kuberikan untuk Fajar dan menantuku. Cocok banget sebagai rumah pengantin baru. Ibu, aku tahu kau lakukan ini demi aku. Tapi jangan pakai barang bekas buat bodohin orang. Jangan nambah masalah. Fajar, pernikahanmu itu hal penting. Sebagai ibumu, aku berkewajiban membantumu mengurusnya. Kau tunggu dan lihat saja nanti. Kalian ibu dan anak sama-sama hebat. Yang satu menyamar jadi keluarga kayak tersembunyi. Yang satu bawa setumpuk barang bekas sebagai mahar, buat sertifikat rumah palsu, dan mengatakan itu villa teluk utama. Tahukah kau berapa harga villa teluk utama? Villa Teluk Utama merupakan villa termewah di Kota Naga. Harga termurahnya 2 triliunan. Masalahnya bukan pada harga. Teluk Utama merupakan simbol kekuasaan. Sangat sedikit orang yang bisa beli villa di Teluk Utama. Bahkan keluarga Suryawan nggak punya cukup persyaratan. Apakah 2 pecundang kayak kalian pantas? Apa sekarang orang yang berpura-pura hebat semuanya nggak pakai otak? Fajar, cepat bawa Bibi pergi. Jika terus ribut kayak begini, aku khawatir nggak bisa menyelesaikannya. Ibu, kita pergi. Berhenti. Apalagi yang kau inginkan? Semua orang mendengar taruhan tadi. Yang kalah harus terima konsekuensinya. Aku ingin mereka berdua berlari telanjang di jalanan. Tuan Muda Arif, kau ini sangat menghina orang. Kalau hal ini beneran terjadi, bukankah mereka berdua akan dipermalukan seumur hidup di Kota Naga? Siapa yang menyuruhnya berani merebut wanita milikku? Inilah yang terjadi jika menyinggungku. Kenapa? Gak mau kalah? Yang kalah harus terima konsekuensinya. Buka baju. Jangan menunda-nunda. Mau membukanya sendiri atau aku mencari orang untuk membantu kalian melepaskannya? Kalian sudah keterlaluan. Ayah, sepertinya mereka butuh bantuan untuk melepas baju. Pengawal, lanjangi mereka, lalu buang ke jalanan. Tunggu dulu. Ini adalah gelas porselen antik yang langka di dunia. Nona Ayu, apakah maksudmu ini gelas porselen antik asli? Gelas porselen antik lengkap sangatlah langka dan merupakan barang antik terbaik di dunia. Aku ingat tahun lalu, di Balai Lelang Suryani, ada satu gelas porselen antik yang sedikit rusak, senilai 600 miliar. Nona Ayu, seharusnya tahu betul bukan? Benar sekali, sulit menemukannya. Aku tak menyangka bisa beruntung melihat sepasang, terlebih dalam bentuk sempurna. Nilainya jauh melebihi yang sedikit rusak tahun lalu. Ayu, apa mungkin kau salah? Dia cuma seorang petugas kebersihan. Mana mungkin punya gelas porselen antik? Iya, keluarga Suryani ahli lelang ratusan tahun. Aku ikut ayah belajar menilai barang antik. Porselen merupakan keahlian terbaikku. Ribuan barang kutangani tanpa ada kesalahan. Kau lagi meragukan kemampuanku. Ini... Nona Ayu masih muda. Pasti ada saat di mana kau berbuat salah. Kami punya pengetahuan dalam tentang porselen. Gimana kalau biarkan aku membantumu menilai keasliannya? Ayah, ini cuma barang murahan dari pasar dengan nilai 20.000. Cepat permalukan mereka. Ini nggak mungkin. Materialnya halus, warnanya biru zamrud. Ini barang asli dari gelas porselen antik. Apa ini beneran gelas porselen antik? Pasti harganya mahal. Kalau ini benar gelas porselen antik, berapapun gak akan bisa beli kualitas ini. Cuma seorang petugas kebersihan. Gimana mungkin dia punya barang berharga ini? Ibu, ini... Patung giok putih. Bukankah ini patung suci Istana Srijaya yang dipakai buat ngusir roh jahat? Apa ini juga asli? Oh, sertifikat rumah dengan teknik kerajinan emas murni. Rumah di gedung termewah. Ku dengar gedung termewah di Teluk Utama. Harganya setidaknya 6 triliun. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu. Petugas kebersihan cuma identitas samaranmu. Sebenarnya kau itu miliarder. Miliarder? Fajar, kau beneran polos dan lucu. Fajar, ibu cuma seorang petugas kebersihan. Jadi petugas kebersihan di Hotel Nusantara yang ditempati oleh banyak orang kaya seringkali memungut barang bagus di dalam tempat sampah. Apa ini mungkin? Nah, sudahlah.
Bagaimanapun juga kita memenangkan pertaruhan ini. Bibi, kau hebat banget. Tunggu dulu. Sebagai sahabat baikmu, aku nggak akan biarkan kau tertipu. Ayo. Kalau semua barang ini beneran dipungut oleh kalian, tentu kalian pemenangnya. Tapi gimana cara kalian membuktikan semua barang ini kalian yang pungut? Sudah dibilang memungutnya, masih mau bukti apa lagi? Gak bisa kasih bukti, berarti kalian mencurinya. Aku mengerti. Mata saja. 1. Kurir pesan antar. 1 petugas kebersihan. Bisa punya barang berharga kayak begini. Ternyata hasil mencuri. Sudahlah, kalau cuma miskin masih mencuri juga. Jika kalian ingin mati, jangan melibatkan kami. Cepat pergi dari sini. Kalau barang-barang ini beneran kalian yang pungut, akan kubiarkan. Gimana dengan mahkota itu? Mahkota itu aku lelang ke Tuan Besar Rudi. Beliau langsung mengutus orang untuk memberikannya pada dirut grup Mega Mandiri. Kenapa bisa ada pada kalian? Ini... Jangan-jangan kau mau bilang, kau itu Bu Lestari. Aku rasa kalian berdua bukan cuma miskin tapi juga gila. Orang bodoh, dia memang Bu Lestari dari grup Mega Mandiri. Apa kalian semua mendengarnya? Dia bilang petugas kebersihan ini Bu Lestari dari grup Mega Mandiri. Kalau dia beneran Bu Lestari, aku ini presiden negara. Bu Lestari dari grup Mega Mandiri merupakan orang kaya pertama di dunia selama 10 tahun berturut-turut. Dia seorang wanita desa lusuh, bahkan gak pantas melayani Bu Lestari. Carilah orang yang mirip untuk menyamar jadi Bu Lestari. Apa kau kira orang terkaya di dunia kayak kau, yang memakai baju petugas kebersihan? Ibu, kenapa kau masih bisa tenang di saat seperti ini? Bu Lestari dari grup Mega Mandiri adalah orang terkaya di dunia. Kita nggak bisa berpura-pura jadi dia. Fajar, tadi dia bilang kalau aku ini bawahannya Bu Lestari. Hotel Nusantara tempat ibu bekerja merupakan hotel milik grup Mega Mandiri. Aku rasa kau gila karena miskin. Menyapu di grup Mega Mandiri saja. Sudah berani mengaku jadi Bu Lestari. Kalau kau itu Bu Lestari, aku ini keturunan naga. Aku dengar Bu Lestari lagi ada di kota Naga. Kalau Bu Lestari tahu kau pakai namanya untuk memfitnah dan menipu, apa kau sanggup menanggung resikonya? Celaka, apa keluarga Cahaya kita juga bakal ikut terlibat gara-gara 2 orang bodoh ini? Nggak bisa, harus segera lapor polisi dan tangkap 2 pencuri ini. Lapor polisi. Lapor polisi. Apa? Aku mengerti. Bu Lestari dari grup Mega Mandiri ada di sini. Habis sudah. Kita sudah buat kesalahan besar. Bu Lestari pasti sudah tahu ada yang mencuri barangnya. Jadi dia datang untuk menangkap pencuri ini. Semuanya jadi saksi. 2 orang bodoh ini gak ada hubungan dengan keluarga Cahaya. Betul-betul, mereka sendiri yang cari masalah. Hotel ini sepertinya hotel di bawah grup Mega Mandiri. Ayah, bukankah Anda kenal dengan Pak Ilham di sini? Aku rasa lebih baik serahkan 2 pencuri ini padanya. Pak Ilham bakal berterima kasih banget pada Anda. Pengawal, Aku peringatkan, jangan macam-macam. apa yang diributkan? Bu Lestari bakal segera datang kemari. Siapa yang berani menyinggungnya? Siapapun orangnya, aku pastikan dia nggak bakal bisa tinggal lagi di kota Naga. Pak Ilham, kurir pesan antar dan ibunya yang tukang sapu ini mencuri barang Bu Lestari dan juga memfitnah serta menipu di sini. Aku lagi mau menangkap mereka dan menyerahkannya pada Anda. Apa kau kurir pesan antar? Kenapa dengan kurir? Pesan antar. Pecundang! Orang rendahan kayak kurir pesan antar. Kau juga biarkan masuk? Apa yang kalian kerjakan? Cepat usir keluar 2 sampah ini! Ilham, apa kau yakin mau mengusirku? Bu Lestari? Bu Lestari? Lancang. Pak Ilham merupakan wakil direktur hotel ini. Dan juga orang andalan Bu Lestari di grup Mega Mandiri. Bahkan keluarga Suryawan harus hormat padanya. Wanita tua sepertimu berani memanggil langsung namanya. Kau cari mati ya? Apa kau tahu siapa orang di depanmu ini? Dia Dia Benar adalah sekali, aku adalah karyawan bawahan Bu Lestari. Bibi Leni. Pak Ilham, Anda merupakan tokoh terkemuka di dunia bisnis Kota Naga. Untuk apa Anda hormat banget sama tukang sapu ini? Kau memanggilnya Bibi Leni? Benar Pak Ilham, orang ini tadi pura-pura jadi Bu Lestari. Betul, dia juga mencuri barang berharga yang diberikan oleh Tuan Besar Rudi untuk Bu Lestari. Itulah mahkotanya. Diam! Mahkota itu diberikan oleh Bu Lestari untuk Bibi Leni. Ibu, ternyata kau punya hubungan dengan Bu Lestari dari grup Mega Mandiri. Hebat. Fajar, ibu punya banyak kehebatan. Keluarga Besan, apa sekarang kau bersedia menikahkan putrimu dengan putraku? Gak bisa! Dinda harus jadi wanita milikku! Kau menyinggung orang kepercayaan Bu Lestari cuma karena seorang wanita. Kau lagi cari mati. Cepat pergi dari sini. Ayah! Diam! Pak Ilham, ini semua benar-benar cuma salah paham. Aku bakal pergi dari sini membawa anak durhaka ini. Tunggu dulu. Fajar,
Aku ingat kita lagi taruhan apa tadi? Yang kalah melepas baju dan lari sambil telanjang. Pak Ilham, apa kau mendengarnya? Baik-baik. Ayah, keluarga Suryawan kita merupakan keluarga kelas atas di kota Naga. Kita juga punya pengaruh. Kita nggak bisa menanggung malu. Pak Ilham, keluarga Suryawan juga keluarga bangsawan. Apa kau beneran mau merusak hubungan kita cuma karena wanita tua ini? Cuma keluarga Suryawan. Apa kau pantas bersuara di hadapan grup Mega Mandiri? Kau lepas baju sendiri atau butuh bantuan? Pun aku nggak bakal melepaskannya. Pengawal! Cepat pergi dari sini. Keluarga Besan, kau bisa katakan dari awal kau kenal Bu Lestari dari grup Mega Mandiri. Kamu jadi merasa canggung banget. Iya, menantu baik. Dari awal aku tahu kau bukan orang biasa. Tadi itu aku cuma lagi mengujimu. Sekarang aku nyatakan kau lulus ujian. Mulai sekarang kau merupakan menantu keluarga Cahya. Ibu, kenapa sekarang gak biarin aku menggugurkan kandungan ini? Pipi, dia ini cucu kesayanganku. Aku bahkan sudah memikirkan nama untuknya. Kita putuskan begini saja. Segera pilih hari baik untuk mengadakan pernikahan kalian. Keluarga Besan, apa kau punya pendapat? Aku nggak setuju dengan pernikahan ini. Ibu, apa yang kau katakan? Fajar, aku dengar keluarga Cahya terkenal di kota Naga karena suka bergaul sama orang kaya. Kau lihat sendiri kita ini petugas kebersihan dan kurir pesan antar. Gak sepadan sama mereka. Aduh, gak cocok. Keluarga Besan, kau salah paham. Keluarga Cahya punya tradisi keluarga yang baik. Soal suka bergaul sama orang kaya, coba kau katakan, orang tua mana yang gak berharap putrinya menikah dengan baik kan? Ibu, pendapat paman dan bibi benar. Aku akan buktikan dengan tindakanku bahwa aku punya kemampuan memberi indah kehidupan yang baik. Punya ambisi. Aku menyetujui pernikahan ini. Pengawal? Aduh, cuma ngomong tanpa ada bukti, kita pakai buku nikah sebagai bukti. Menantu baik, karena ibumu punya hubungan sama Bu Lestari dari grup Mega Mandiri, apakah bisa kasih sedikit dukungan pada keluarga Cahya ke depannya? Benar. Sebaiknya perkenalkan kami pada Bu Lestari. Satu dukungan saja dari Bu Lestari, keluarga Cahya bisa melesat naik menjadi keluarga elit kelas atas di kota Naga. Itu gampang. Kita sudah jadi keluarga. Hal sekecil ini, ibuku pasti setuju. Aku nggak bisa membantu dalam hal ini. Ibu, semua satu keluarga. Aduh, Fajar. Ibumu ini cuma petugas kebersihan. Gimana mungkin aku bisa angkat suara di depan Bu Lestari? Bu Lestari membantuku tadi, itu cuma karena aku pernah membantunya sedikit saja. Barulah dia setuju untuk membantuku. Ternyata Bu Lestari berhutang budi padamu. Lalu, kau bersikap sombong di sini dan menghabiskan semua hutang budi Bu Lestari. Gimana dengan mahar sebelumnya? Aku pinjam dari Bu Lestari. Setelah ini aku masih harus mengembalikannya. Apa? Semuanya pinjaman? Ibu, kenapa kau nggak bilang dari awal kalau Bu Lestari punya hutang budi? Kesempatan bagus ini terbuang sia-sia. Sayang sekali. Fajar, selama bibi bahagia, dia bisa gunakan hutang budi ini sesuka hati. Memang menantuku pandai berbicara. Tunggu dulu. Apanya menantu? Mahar ini semuanya cuma pinjaman. Mau menikahi putriku? Jangan bermimpi. Baru saja kau mengakui putraku sebagai menantu. Karena melihat tradisi keluargamu yang baik dan gak serakah, barulah aku menyetujui pernikahan ini. Kau main curang. Karena semua mahar ini cuma pinjaman, maka aku nyatakan sekarang pernikahan ini dibatalkan. Aku nggak setuju. Bagaimanapun juga, aku hanya mengaku Fajar sebagai tunanganku. Kau? Baiklah. Ingin menjadi menantu keluarga Cahya? Boleh saja. Tetapi harus memenuhi satu syarat dariku. Dalam waktu 3 hari, hasilkan uang 10 miliar. 3 hari? Hasilkan uang 10 miliar? Menjual diri harganya juga nggak bakal sebanyak ini. Dasar anak bodoh, kau pewaris triliunan aset. Nggak bisa. Demi istri dan anakku, aku harus bisa kumpulin uang 10 miliar. Gimana kalau ibu membantumu sedikit? Ibu jadi petugas kebersihan, punya sedikit tabungan. Berapa banyak uang yang kau hasilkan sebagai petugas kebersihan? Lagi pula aku juga nggak bisa pakai uang pensiunanmu. Apa kau sudah pikirkan cara hasilkan 10 miliar dalam 3 hari? Aku... Halo? Apa? Baik, aku segera datang. Ibu,
Teman baikku Taufik bilang dia punya proyek menghasilkan uang dan mengajakku kerjasama. Bukan ke 10 miliar juga akan datang. Aku pergi dulu. Periksa orang bernama Taufik Wirawan. Kurir pesanan antar nggak boleh masuk. Aku nggak lagi antar pesanan. Aku sudah buat janji datang Dengan kemarin. pakaian seperti ini, apa kau kira aku bakal percaya? Cepat pergi dari sini. Aku beneran datang untuk menepati janji. Nama temanku itu Taufik. Kalau nggak percaya, aku bakal pergi mencarinya bersamamu. Kau sudah buat janji kan? Serahkan surat undangannya. Surat undangan apa? Benar-benar orang rendahan. Ini aja nggak tahu. Hotel kami pakai sistem keanggotaan. Kalau bukan merupakan anggota hotel kami, harus punya surat undangan untuk bisa masuk ke dalam. Sudah tahu belum, dasar bodoh? Taufik nggak memberitahu aku tentang hal ini. Begini saja, aku masuk sekarang minta surat undangan darinya. Apakah boleh? Pergi sana. Usir dia pergi. Hentikan. Taufik, untungnya kau datang. Mereka nggak izinkan aku masuk. Katanya harus punya surat undangan. Surat undangan? Aku punya. Taufik itu teman sekelas Tuan Muda. Dulu di sekolah hubungan mereka cukup baik. Kali ini dia memanggil Tuan Muda dan beberapa teman lainnya ke Hotel Megasari. Aku nggak di sampingnya bertahun-tahun. Untungnya ada mereka yang menjaganya. Kalau begitu, aku bakal menyapa dan menyuruh pemilik Hotel Megasari, Pak Doni, untuk secara khusus melayani Tuan Muda. Jangan terlalu mencolok. Lagi pula Tuan Muda belum tahu identitasku sebenarnya. Paham. Tadi ada Bu Lestari dari grup Mega Mandiri menelpon dan mengatakan ada orang yang bernama Taufik dan temannya lagi berkumpul di Hotel Megasari, meminta agar kita melayani dengan baik. Apa? Bu Lestari menelpon secara pribadi. Bukankah Anda selalu ingin punya koneksi dengannya? Kali ini kesempatan bagus bagi kita untuk tampil dengan baik. Sampaikan perintahku. Segera layani Pak Taufik dan teman-temannya dengan standar tertinggi. Baik. Maaf, tanganku licin. Halo, aku tahu Jadi Anda Pak Taufik? Beberapa orang ini... teman sekelasku. Pak Taufik, silakan ikut denganku. Selamat datang, Pak Taufik. Pak Taufik, ini ruangan Nirwana, ruangan terbaik di hotel kami. Apakah Anda puas? Jelas-jelas aku cuma memesan ruangan biasa. Oh, aku tahu. Ayahku kenal manajer hotel ini, Pak Hendra. Pasti dia mencari Pak Hendra dan memintanya meningkatkan ruangan. Pak Taufik, Lumayan. piring buah sudah siap. Makanan dan minuman akan dihidangkan. Boleh. Gak heran kalau hotel bintang 5, kualitasnya tinggi banget. Semua peralatan makannya terbuat dari perak. Bahkan gelasnya terbuat dari kaca berkualitas tinggi. Aku dengar minimal pembayaran ruangan Nirwana di Hotel Megasari paling sedikit 2 miliar. Kalau bukan karena Tuan Muda Taufik, kami orang miskin ini seumur hidup mungkin gak bakal ada kesempatan datang dan melihat tempat ini. Tuan Muda Taufik, ku dengar ada sumber air panas yang khas di sini. Nanti setelah makan ajak kita lihat-lihat. Dengar baik-baik. Semua pengeluaran malam ini, aku yang bakal membayarnya. Tuan Muda Taufik banget. Taufik, aku tahu kau anak orang kaya. Nggak nyangka kau kaya banget. Siapa yang berani panggil langsung nama Tuan Muda Taufik? Bukankah dia teman nama kita? Fajar, sekarang jadi kurir pesan Tuan antar Muda ya? Taufik, kenapa kau juga panggil pecundang ini datang? Badannya bau. Dia menurunkan level ruang nirwana ini. Jangan ngomong kayak gitu. Fajar banyak membantu aku waktu SMA. Ayo, Fajar, duduk. Minuman disajikan. Apakah ini layanan dari ruangan Nirwana? Kalau bukan karena Tuan Muda Taufik, mana mungkin aku bisa dapat pelayanan ini? Aku sudah sering lihat pelayanan kayak begini. Karena kalian jarang datang ke acara kayak begini, jadi merasa ini hal baru. Ini cuma rutinitas harianku saja. Anggur jenis apa ini? Kelihatannya enak. Astaga Fajar, kau bahkan nggak tahu ini anggur apa? Apa yang diketahui orang miskin kayak dia? Dengar baik-baik. Ini anggur mahal dari Italia. Maniron, anggur ini cuma bisa dilihat di hotel-hotel mewah. Satu botol setidaknya seharga ini. 500.000. Ini anggur yang dipesan khusus oleh Hotel Megasari. Sebotol 140 juta rupiah. Ada apa ini? Aku nggak mau pesan anggur semahal ini. 140 juta? Mahal banget. Orang miskin tentu saja merasa itu mahal. Sebotol 140 juta. Itu harga setinggi langit bagimu. Namun bagi Tuan Muda Taufik, ini sama dengan membeli minuman. Kata aku benar, Tuan Muda Taufik. Minuman seharga 140 juta, kau berani banget membuat. Bukan, cuma keluarga elit kelas atas di kota Naga yang mampu membayar ruangan Nirwana. Meskipun Tuan Muda Taufik itu orang kaya, tapi tetap saja ada perbedaan dibandingkan dengan mereka. Jangan-jangan mereka salah menyajikan anggur. Apa maksudmu? Apa kau bilang Tuan Muda Taufik gak bayar satu botol anggur? Bukan itu maksudku. Anggur ini mahal banget. Kalau sampai ada kesalahan, kita nggak sanggup menanggungnya. Benar.
Sebotol 140 juta, sama dengan gaji 1 tahun kok. Aku nggak sanggup meminumnya. Dengar-dengar Tuan Muda Taufik punya koneksi dengan keluarga Suryawan dari Kota Naga. Dia sudah hasilkan banyak uang mengikuti keluarga Suryawan. Uang sekecil ini gak berarti apa-apa buat Tuan Muda Taufik. Tuan Muda Taufik, apa Anda yang pesan anggur ini? Kalau saat ini aku bilang pada mereka bukan aku yang memesan anggurnya, itu memalukan banget. Sudahlah, anggur 140 juta ini aku juga mampu bayar dengan terpaksa. Sudah lama kita nggak bertemu, anggur ini khusus buat menjamu kalian. Sudah kubilang kan, uang sekecil ini sama sekali gak berarti apa-apa buat Tuan Muda Taufik. Tuan Muda Taufik, kalau gitu kita nggak sungkan lagi. Aku jadi penasaran, anggur 140 juta sebotol gimana rasanya? Tuan Muda Taufik, aku bersulang untukmu. Tunggu dulu. Ini obat kumur, tidak untuk diminum. Anda tamu kehormatan hotel kami. Anggur Maniron 1,76 miliar ini cocok dengan status Anda. Harga 1,76 miliar, aku nggak salah dengar kan? Tuan Muda Taufik, nggak disangka kau murah hati banget pada kami semua. 1,76 miliar? Aku harus kerja pesan antar selama 10 tahun. Pengeluaran orang kaya gak masuk akal banget. Apa anggur ini salah antar? Nggak salah Pak Taufik, semua pengeluaran Anda malam ini ditanggung langsung oleh pihak kami. Apa proyek ayahku dan keluarga Suryawan telah mencapai kesepakatan? Iya, pasti begitu. Selama bisa berkoneksi sama keluarga Suryawan, keluarga Wirawan bakal naik dengan cepat. Dia hebat banget, pasti bisa buat aku hasilkan 10 miliar. Jadi begini, Tuan Muda Taufik, mari kita bicarakan proyeknya. Fajar, jangan ambil keuntungan. Cuma karena teman sekelas. Nggak sadar diri banget. Seorang kurir pesan antar nggak layak ngobrol proyek sama Tuan Muda Taufik. Jangan-jangan kau mau mengantar semua pesanan Tuan Muda Taufik ke depannya. Sejujurnya, mertuaku ingin aku hasilkan 10 miliar dalam 3 hari. Baru dia setuju nikahkan anaknya padaku. Aku merasa Tuan Muda Taufik punya cara hasilkan uang, jadi aku mau dia membantuku. Aku memang punya proyek. Serius? Ada lokasi konstruksi lagi butuh satpam. Cocok untukmu. Kau? Tuan Muda Taufik, jangan bercanda. Aku beneran butuh cepat 10 miliar. Bekerja sama keluarga Wirawan memerlukan pengaruh dan kekuasaan. Selain bisa antar makanan, kau masih bisa ngapain? Tapi tadi di telepon kau bilang kau mengajakku hasilkan banyak uang kan? Iya, jadi kurir gajimu sebulan 10 juta. Jadi satpam di tempatku, aku kasih kau gaji 16 juta, bukankah banyak? Aku anggap kau saudara, tapi malah permainkan aku. Kau baru tahu sekarang. Bertahun-tahun berlalu, Fajar, tapi kau tetap saja bodoh. Apa maksudmu? Apakah kau beneran mengira Tuan Muda Taufik menganggapmu teman? Kau itu cuma badut yang dipermainkan waktu dia merasa bosan. Kalau memang gak mau membantuku, untuk apa kau memanggilku kemari? Hari ini aku datang cuma mau kasih tahu, Fajar itu merupakan anjing panggilanku kapan saja. Gimana dengan Pak Taufik sekarang? Dia masih ada di hotel. Dia habiskan 26 miliar. Semakin banyak semakin baik. Kita merasa terhormat kalau dia bisa habiskan uang di hotel kita. Cepat, aku mau menemuinya sebelumnya pergi. Taufik, kau jangan keterlaluan. Bukankah kau mau 10 miliar? Lebih baik kau berlutut dan menggonggong. Aku mungkin bisa pertimbangkan pinjamkan 20 miliar padamu. Menggonggong dan dapat 20 miliar? Terlalu mudah bagimu. Ngapain masih bengong? Berlututlah. Kalian jangan keterlaluan. Kenapa? Kau mau memukulku? Ayo, pukul aku di sini. Coba saja kalau kau berani. Aku ingin memukulmu, tapi aku bakal segera menjadi seorang ayah. Aku ingin memberikan contoh yang baik untuk anakku. Aku ampuni kau kali ini. Apa yang kalian lakukan? Hari ini ada orang penting di hotel. Kalian ribut di sini. Keterlaluan banget. Pak Hendra, kau datang tepat waktu. Orang ini buat onar di sini. Cepat usir dia keluar. Fajar, hari ini kau harus menanggung akibatnya. Marga Anda Wirawan? Aku nggak pernah sembunyikan identitasku. Aku Fajar Wirawan. Pak Doni bilang ada orang bermarga Wirawan yang merupakan tamu penting. Mungkinkah orang itu dia? Pak Hendra, ngapain masih bengong? Cepat usir dia keluar. Halo Pak Fajar, aku manajer di sini, namaku Hendra. Pak Hendra, kenapa kau hormat banget sama kurir antar pesan ini? Pak Fajar merupakan tamu penting di hotel kami. Pak Ilham berpesan sendiri untuk melayaninya dengan standar tertinggi. Kau lihat dia itu cuma kurir antar pesan. Gimana mungkin tamu penting di Hotel Megasari? Orang bermarga Wirawan yang kau maksud tentu saja Tuan Muda Taufik. Kau juga bermarga Wirawan? Anda nggak ingat padaku? Nama ayahku Agus Wirawan. Ngomong-ngomong, pekerjamu tadi bilang semua pengeluaranku malam ini di sini bakal ditanggung oleh pihak hotel semua. Seorang kurir pesan antar berani menyinggung Pak Taufik. Pengawal, usir dia keluar. Halo? Halo, Pak Fajar. Aku pemilik Hotel Megasari, Doni. Apa Anda masih ada di hotel? Benar. Tapi aku bakal segera diusir oleh pekerja kalian. Apa? Aku segera tiba. Cepat.
Kenapa? Cari orang untuk membantumu? Apa mungkin kau memanggil sekelompok saudara kurir pesan antar? Orang berkumpul dengan yang sejenis. Selain kelompok kurir dan orang miskin, siapa lagi yang bisa dia panggil? Sialan, ini acaraku. Bahkan Pak Hendra pun menghormatiku. Gak ada gunanya kau memanggil siapapun. Aku malas berdebat. Kalian semua sama sekali nggak cukup untuk kupukul. Pemilik Hotel Megasari baru saja menelponku. Cuy, aku bahkan bisa katakan Kaisar mengirimku uang. Bocah, pakai otak. Kalau bicara, bos kami cuma bakal menelpon tamu VIP tertinggi. Kau itu cuma kurir pesan antar. Apa kau layak? Benar. Beraninya memakai nama pemilik Hotel Megasari, kesalahanmu bertambah. Wajar, karena malam ini kau memberiku banyak kesenangan. Asalkan kau berlutut dan minta maaf, aku akan kasih posisi satpam di lokasi konstruksi. Gimana? Meskipun kau sekarang berlutut dan minta maaf padaku, aku juga nggak bakal memaafkanmu. Cari mati. Pak Hendra, aku tamu penting di sini. Apa hukumannya jika menyinggung tamu penting? Bocah, kau cuma punya dua pilihan sekarang. Pertama, segera berlutut dan minta maaf pada Pak Taufik dan segera pergi dari sini. Kedua, biarkan orang suruhanku mempersilahkanmu pergi. Gimana kalau aku nggak mau? Kalau begitu aku cuma bisa nyuruh orangku mempersilahkanmu pergi. Pengawal, seret keluar. Kalian ini berani banget.